itu tadi teman-teman keterangan dari keluarga David, itu tadi Pak Rustam selaku omnya David. Dan saya mau ngajak teman-teman untuk melihat situasi di Rumah Sakit Mayapada ini. Ini sekarang saya menuju ke arah lobi depan, tadi saya itu dari belakang. Jadi di samping lobi ini, tepatnya ini saya mau tunjukin ada beberapa karangan bunga ya. Ini di sini ada dari Universitas Prasetya Mulia, terus ada Ikatan Alumni SMK Tarakanita, ada dari Yayasan Fatmawati Soekarno. Di situ juga ada tadi dari Tarakanita 2, ada beberapa lah karangan bunga di sini yang diberikan untuk support yang dikasih terhadap David Latumahina sebagai korban penganiayaan oleh Dandi, anak dari Dirjen Pajak. Kalau tadi keterangan dari Pak Rustam bahwa David sempat dipasang ventilator ini untuk membantu pernapasan. Dan sekarang ventilatornya dilepas, tapi memang masih menggunakan alat bantu ini untuk mengalirkan oksigen ke otak supaya bisa membantu proses pemulihannya David dan bisa membuat David lebih stabil. Karena memang David ini, kalau dari informasi yang kami dapatkan, ini mengalami trauma otak yang benar-benar serius gitu. Ini traumatis, otak traumatis atau yang kita kenal dengan istilah DAI atau diffuse axonal injury. Jadi memang trauma otak yang serius ini itu disebabkan karena ada benturan yang keras terhadap kepala, sehingga membuat bagian otak seseorang itu dia bertabrakan dengan kerangka otak bagian dalam. Nah, ini yang menyebabkan selaput saraf pada otak itu robek. Nah, makanya akibatnya David atau pasien yang mengalami DAI ini, mereka mengalami gangguan secara neurologis, fisik, kognitif, dan juga bisa koma beberapa hari. Karena tadi kan sempat disampaikan juga ya oleh Pak Rustam bahwa David ini memang sempat koma, sempat tidak sadar diri dalam beberapa hari ke depan, kurang lebih selama sepekan, dan sekarang sudah mulai menunjukkan adanya respon yang baik. Tentunya kita juga masih akan terus memantau seperti apa pengobatan yang akan diberikan oleh David dan bagaimana kondisi David terkini, begitu juga kondisi keluarga, karena memang situasi seperti ini sepertinya dibutuhkan oleh pihak keluarga adalah doa dan juga support dari kita semua. Kita sambil lihat ke sana yuk. Itu siapa ya? Kita tanya, siapa? Bang Muanas, saya Anggi Pasaribu dari MNC News, boleh minta waktunya sebentar ya Bang? Oke, gimana? Iya, Bang Muanas tadi sempat dengerin sedikit. Nah, kalau tanggapannya sendiri atas kasus David dan juga Dandi yang saat ini memang masih belum ditetapkan sebagai tersangka ya, yang perempuan, karena kan kalau dari pertama kali ngebaca kasusnya, ini kan karena ada sedikit aduan begitu kan, curhatan, dan akhirnya terjadi pertikaian ini. Mungkin Bang Muanas bisa menyampaikan pendapatnya Bang. Iya, jadi kan kalau kita melihat perkembangan terakhir ini kan sebenarnya pasca ditetapkan dua tersangka ini kan, M dan S, terkait penganiayaan, terkait penganiayaan itu kan, saya kira yang kemudian mengusik rasa keadilan publik itu adalah sosok teman wanitanya M, yaitu Agi. Padahal dia jelas ada di lokasi kejadian. Menjadi persoalan karena dia adalah anak. Nah, selama ini kan seolah-olah ada dalih kalau dia anak tidak bisa diproses hukum. Sementara dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Anak, dia bisa diproses hukum, bisa ditetapkan sebagai tersangka. Nah, dan bahkan bisa dilakukan penahanan di pasal 32 Undang-Undang Sistem Peradilan Anak itu kalau ancaman pidananya 7 tahun. Nah, kondisi ini kan berlarut-larut ya, karena polisi atau Polres Jakarta Selatan dalam ini tidak menuntut maksimal dalam perkara ini. Karena hanya menerapkan pasal 351 ayat 2 dan pasal 76C Junto 80 yang ancaman pidananya cuma 5 tahun. Sementara untuk dilakukan penetapan tersangka dan penahanan terhadap anak itu dia harus minimal 7 tahun. Harusnya ya melihat kondisi korban ya,
dengan sampai hari ke-9 kemudian belum pulih, bahkan kemudian juga kalaupun sembuh terancam kesehatan dan kognitifnya kelumpuhan. Bagi kami ini jangan diterapkan pasal 351 gitu, tapi harusnya penganiayaan berat. Sebagaimana ada dalam pasal 354 dan 55 KUHP. Nah, 354 itu ancaman pidananya 8 tahun penganiayaan berat, dan penganiayaan berat yang direncanakan 355 itu ancaman pidananya 12 tahun. Gitu loh. Bahkan bisa digunakan percobaan pembunuhan berencana. Kalau kita lihat bahwa ada koordinasi kan dari masing-masing pelaku. Ada yang kemudian merekam, ada yang kemudian memukul, ada yang kemudian mengajak korban keluar. Nah, itu kan tidak dilakukan pendalaman. Nah, ancaman pidana dalam 340 junto 53 itu, percobaan pembunuhan berencana itu 15 tahun, bahkan bisa seumur hidup. Kalau kemudian pasal itu diterapkan, dia polisi nggak perlu ragu lagi, tinggal tetapkan aja AG sebagai tersangka. Karena sudah masuk atau memenuhi unsur dalam sistem peradilan anak kan. Gitu loh. Jadi umurnya sudah 15 tahun, sementara undang-undang anak disyaratkan 15 tahun, dan kemudian sudah bisa dilakukan penahanan karena ancaman pidananya lebih dari 7 tahun. Pada waktu memang belum sempat ditetapkan sebagai tersangka, memang betul ada pendapat yang bilang katanya ini masih anak di bawah umur, dan ada berbagai macam pembelaan yang ada dalih dan ada pembelaan lain-lain sebagainya gitu kan ya Bang ya gitu. Nah jadi kan ini sebetulnya yang kemudian menjadi perhatian banyak publik kan itu, seolah AG ini kayak diselamatkan. Seperti spesial seperti spesial, kemudian seperti terlalu terburu-buru lah saya kira Polres Jakarta Selatan untuk menyampaikan, sementara korban juga masih belum dilakukan pemeriksaan kan seperti itu, artinya hanya dari versi sepihak. Nah saya kira bahwa penerapan pasal yang saat ini terjadi itu harus di-upgrade. Jadi dari 351 ke penganiayaan berat, bahkan percobaan pembunuhan berencana. Nah yang itu saya kira harus dilakukan. Nah seperti yang dikatakan oleh Pak Menko, semua yang terlibat dalam dijadikan tersangka. Ada di lokasi kejadian gitu loh. Ya kan? Kalau kita misalnya lihat dalam kasusnya PC kan sama ada di lokasi kejadian gitu. Nah, sehingga orang kemudian tidak melihat AG ini seperti disewakan atau kebal hukum. Nah, ini yang saya kira polisi harus bisa melihat atau mendengar rasa keadilan publik agar semua diproses hukum tentu sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Jadi kita memberikan pendapat aja lah. Informasi supaya ini tidak terus-menerus menjadi masalah. Dan informasi terkini Kapolda sendiri mulai mau melakukan asistensi nih Bang terhadap kasus ini. Berarti ini sebenarnya sebagai satu langkah maju atau dianggap Jakarta Selatan tidak bisa menangani kasus ini dengan maksimal atau gimana Bang? Iya, kalau saya lihat justru kalau semakin menunggu ya semakin larut-larut, semakin ramai, semakin gaduh. Berapa hari ini kita energi dihabiskan dengan persoalan hukum ini kan. Ya kan, nah, jadi saya kira justru tadi kita sampaikan bahwa bahkan kalau perlu ya perkara ini diambil aja oleh Dirkrim Polda Metro Jaya. Diambil alih aja ya? Diambil alih aja. Jadi dengan keterlibatannya Pak Kapolda saya kira saya kira ini langkah maju ya. Kalau dari Bang Muanas sendiri yang membuat akhirnya mau ikut terlibat untuk melihat kasus ini secara lebih detail itu karena memang ada kedekatan pada keluarga atau karena ayah korban ini seperti keluarga saya gitu loh. Jadi ini bukan saya pengacaranya enggak. Tapi ya kita berpartisipasi lah ketika keluarga atau saudara kesulitan ya kita bantu mereka apa yang kita bisa punya kira-kira itu. Jadi baru beberapa jam ini saya di Rumah Sakit Mayapada, saya ketemu dengan beberapa kerabat dari keluarga Pak Jonathan Latumahina. Dan tadi baru aja ketemu dengan Bang Muanas. Kalau tadi sedikit berbincang gitu ya, mengharapkan proses hukum ini tuh bisa berjalan dengan cepat dan juga dengan tepat. Apalagi melihat kondisi David yang sudah hari ke-9, tepatnya hari ini tuh di hari Senin. Jadi udah lebih dari 1 minggu masih berada di dalam ICU, masih dengan menggunakan alat bantu ya untuk tadi mengalirkan oksigen ke otaknya dan masih belum sadar secara total. Ini membuat pihak keluarga dan juga para kerabat meminta proses penegakan hukum bisa dilakukan secepat mungkin. Apalagi kalau tadi dari keterangan Bang Muanas, untuk jangka panjang gitu ya, untuk jangka panjang dari kesehatan David ini tentunya sangat berpengaruh sekali, khususnya
ketika berpikir, beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Jadi perilaku fisik dan sosialnya ini akan berdampak maksimal atas apa yang dialami saat ini. Tapi tentunya saya tidak bisa memberikan klarifikasi atau konfirmasi yang lebih detail karena saya rasa itu adalah ranah dari tim medis atau dari spesialis saraf yang tentunya akan kami coba untuk kami wawancarai lebih lanjut supaya kita sama-sama bisa mengikuti perkembangan kesehatan dari David.